Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan membawakan materi kode kaisar menggunakan metode karakter. Untuk itu, saya memperkenalkan diri sebagai ketua kelompok dari kelompok 4 atas nama Muhammad Fadlur Rahman Mahmid. Saya sebagai anggota Muhammad Fauzan Sopala. Saya Cinta Naloni. Saya Doyan Nisa. Saya Donila Kodi. Saya Muhammad Fauzan. Langsung saja kita lanjut ke slide pertama. Dipersilakan kepada Doni untuk menjelaskan penjelasan inti dari kode kaisar yang akan kami bawakan ini. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peranan teknologi saat ini. Setiap pengguna sangat mudah dalam memperoleh data atau informasi. Apabila data atau informasi tersebut tidak dilindungi, maka secara mudah orang lain akan mengetahui data atau informasi yang dimiliki. Kriptografi merupakan salah satu ilmu seni dengan filosofi The Art of War, di mana saat itu digunakan untuk mengirim pesan rahasia pada zaman Romawi pada era Raja Julius Caesar. Di sini saya akan jelas Caesar. Ada dua bagian, yaitu kriptografi dan Caesar Cipher. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kriptografi dan apa itu Caesar Cipher. Kriptografi adalah suatu metode untuk melindungi suatu data atau informasi dengan menggunakan sandi. Di mana sandi tersebut hanya bisa dimengerti oleh yang berhak menerima data atau informasi tersebut. Sedangkan tujuan kriptografi adalah melindungi data dari ancaman yang disengaja atau tidak sengaja. Ancaman ini bertambah karena semakin meluas akses melalui internet atau teknologi bergerak secara real time. Pada penelitian ini penulisan melakukan beberapa penerapan metode dan kombinasi kriptografi Caesar Cipher. Di sini saya akan menjelaskan tentang Caesar Cipher. Caesar Cipher merupakan salah satu algoritma tertua dan merupakan salah satu jenis cipher substitusi yang membentuk cipher dengan cara melakukan penggeseran terhadap semua karakter pada plain text dengan nilai penggeseran yang sama. Kelemahan Caesar Cipher adalah kita bisa memperoleh pesan ahli dengan memanfaatkan metode brute force. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait dengan kriptografi. Kriptografi merupakan salah satu ilmu seni dengan filosofinya The Art of War, di mana pada saat itu digunakan untuk menerima pesan rahasia pada zaman Romawi pada era Raja Julius Caesar. Kriptografi adalah suatu metode untuk melindungi suatu data atau informasi dengan menggunakan sandi, di mana sandi tersebut hanya bisa dimengerti oleh orang yang berhak menerima data atau informasi tersebut. Sedangkan tujuan kriptografi adalah melindungi data dari ancaman yang disengaja atau tidak disengaja. Di masa ini ancaman bertambah karena semakin meluasnya akses melalui internet atau teknologi bergerak secara real time. Pada penelitian ini, penulis melakukan beberapa penerapan metode dari kombinasi kriptografi Caesar Cipher. Caesar Cipher merupakan salah satu algoritma tertua dan merupakan salah satu jenis cipher substitusi yang membentuk cipher dengan cara melakukan pergeseran terhadap semua karakter pada plain text dengan nilai pergeseran yang sama. Kelemahan Caesar Cipher adalah kita bisa memperoleh pesan asli dengan memanfaatkan metode brute force dan presentasi frekuensi huruf yang paling sering muncul dalam suatu kalimat. Oke, baik. Jadi di
sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya. Algoritma Chester-Cheever yaitu algoritma dengan mengganti posisi huruf awal dengan alfabet atau disebut dengan algoritma rotary. Algoritma transposisi yaitu dengan cara mengubah letak teks pesan yang akan disajikan dengan menggunakan bentuk tertentu. Algoritma Vigenère yaitu setiap teks kode selalu menggantikan nilai teks asli tertentu. Algoritma Block-Cheever yaitu mengenkripsi satu blok plain text dengan jumlah bit tertentu dan menghasilkan Block-Cheever dengan jumlah bit yang sama. Algoritma Chester-Cheever yaitu algoritma dengan mengganti posisi huruf awal dengan alfabet atau disebut dengan algoritma rotary. Algoritma transposisi yaitu dengan cara mengubah letak dari teks pesan yang akan disajikan menggunakan bentuk tertentu. Algoritma Vigenère yaitu setiap teks kode selalu menggantikan nilai teks asli tertentu. Algoritma Block-Cheever yaitu mengenkripsi satu blok plain text dengan jumlah bit tertentu dan menghasilkan Block-Cheever dengan jumlah bit yang sama. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari slide sebelumnya. Untuk skenario awal, adanya plain text yang telah diberikan untuk memodifikasi hypertext. Skenario kedua, melakukan penyisipan huruf dari setiap kunci K1, K2, dan K3. Skenario ketiga, melakukan peranan 6 kunci secara bersamaan. Dan skenario keempat, menentukan pengelompokan informasi yang telah disusun. Untuk skenario awal, adanya plain text yang telah diberikan untuk memodifikasi hypertext. Skenario kedua, melakukan penyisipan huruf dari setiap kunci K1, K2, dan K3. Skenario ketiga, melakukan peranan 6 kunci secara bersamaan. Dan skenario keempat, menentukan pengelompokan informasi yang telah disusun. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan terkait materi kami, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan kode Kaisar menggunakan pendistribusian per karakter. Di sini kita akan mulai dengan plain text yang akan kita gunakan. Plain text yang akan kita gunakan di sini adalah Duyanisa. Terus kita masuk ke kunci pertama. Kunci pertama yang akan kita gunakan di sini Farhan. Untuk kunci kedua Fauzan, dan kunci ketiga Rifkah. Di sini kita akan mulai dengan membuat tabel. Nah, tabel untuk kunci pertama di sini untuk kata Farhan, pada barisan pertama dalam tabel kita akan memasukkan alfabet secara berurutan, dimulai dari A, B, C, D, E sampai dengan Z. Setelah itu kita mulai dengan memasukkan kata yang telah kita pilih tadi. Jadi di sini pada barisan kedua kita mulai memasukkan huruf F, A pada kolom kedua, R pada kolom ketiga, H pada kolom setelah R. Nah, di sini setelah huruf H seharusnya ada huruf A lagi, tapi karena A sudah dipakai pada kolom sebelumnya, di sini kita akan langsung masuk ke huruf N. Jadi setelah kata yang telah kita pilih sudah kita input, jadi kita akan mulai memasukkan alfabet secara berurutan. Jadi kita mulai dari B, C, D sampai dengan seterusnya hingga Z. Jadi setelah itu kita masuk ke kunci kedua. Pada kunci kedua di sini kata yang kita gunakan adalah Fauzan. Seperti yang kita gunakan pada kunci pertama tadi, baris dalam tabel untuk kunci kedua di sini baris pertamanya kita menginputnya dengan huruf alfabet secara berurutan. Setelah itu barisan keduanya kita akan mulai masukkan kata kunci yang telah kita pilih tadi. Jadi kita mulai dengan menginput huruf M pada kolom pertama, F pada kolom kedua, C pada kolom ketiga. Jadi kita akan mulai dengan menginput huruf M pada kolom pertama, F pada kolom kedua, A pada kolom ketiga. Terus pada kolom keempat kita menginput huruf U, kolom kelima huruf Z. Setelahnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada kunci pertama, jadi kita langsung jika ada huruf yang sama kita langsung masuk ke huruf berikutnya saja. Jadi kita masuk ke huruf N. Setelah itu kita mulai menginput alfabet secara berurutan dari B, C, D sampai dengan Y. Nah, di sini kunci ketiga kita melakukan hal yang sama. Setelah itu dalam tabel yang akan kita buat nanti, pada barisan pertama kita mulai menginput alfabet secara berurutan A, B, C, D, E sampai dengan Z.
Setelah itu pada barisan kedua dalam tabel, kita akan mulai menginput kata yang telah kita pilih. Di sini dimulai dari huruf R, I, F, K, A, H. Nah, pada kunci ketiga ini kebetulan tidak ada huruf yang sama. Jadi kita langsung saja masuk ke alfabet yang tidak ada pada kunci yang kita pilih tadi. Terus kita masuk ke huruf B, C, D, E sampai dengan Z. Nah, di sini saya akan Jadi di sini saya akan memberikan cara untuk menentukan ciphertext yang akan dari plain text yang kita pilih tadi. Jadi plain text yang kita pilih tadi adalah Dwi Anissa. Terus di sini ada rumus dari kunci yang akan kita gunakan. Jadi dalam penentuan ciphertext ini kita menggunakan tabel dengan 3 kolom. Pada barisan pertama dalam tabel kita menginputnya dengan plain text yang kita gunakan. Terus pada kolom kedua jadi pada barisan kedua kita akan mulai dengan rumus kunci yang akan kita masukkan. Jadi pada kolom pertama di barisan kedua kita mulai dengan huruf kunci pertama, kunci kedua, kunci ketiga. Setelah itu kunci pertama, kunci kedua, kunci ketiga dan seterusnya. Setelah itu pada barisan ketiga kolom pertama kita akan mulai melihatnya di sini. Jadi plain text yang kita gunakan di sini pada kolom pertama itu huruf D. Huruf D di sini kuncinya kita lihat di kunci pertama. Kunci pertama di sini huruf D itu sejajar dengan huruf H. Terus kunci kedua huruf W. Huruf W di sini kita lihat di kunci kedua. Kunci kedua huruf W itu sejajar dengan huruf V. Terus kunci ketiga huruf I. Kunci ketiga huruf I itu sejajar dengan huruf D. Terus kita masuk ke kolom keempat, huruf A dengan kunci ke-1. Kunci ke-1 huruf A itu huruf A itu sejajar dengan huruf F. Terus huruf N pada kolom kelima itu menggunakan kunci kedua. Kunci kedua huruf N sejajar dengan huruf J. Terus kunci ketiga huruf I huruf I kita menggunakan kunci ketiga. Kunci ketiga itu sejajar dengan huruf D. Terus huruf S di sini menggunakan kunci pertama. Kunci pertama itu sejajar dengan huruf S itu sejajar dengan huruf S. Terus di sini huruf A menggunakan kunci kedua sejajar dengan huruf M. Itu saja dari saya. Jika masih ada yang kurang, kalian bisa mendengarkan pada slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya, yang mana pada slide sebelumnya kita telah diberikan contoh tentang penerapan kode Kaisar menggunakan metode pendistribusian per karakter. Saya di sini hanya akan menutupi kekurangan dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya. Oke, langsung saja kita menuju ke plain text-nya. Nah, di sini kita menggunakan plain text yaitu kelompok 4. Kita menggunakan kalimat kelompok 4 sebagai plain text-nya. Lalu untuk kunci pertamanya kita menggunakan kata cinta. Lalu kunci keduanya kita menggunakan kata mojan, dan kunci ketiganya kita menggunakan kata doni. Oke, pertama-tama untuk melakukan pendistribusian per karakter, kita buat terlebih dahulu tabel-tabel dari kunci yang kita gunakan tadi, yang akan kita gunakan tadi. Nah, dimulai dengan tabel dari kunci pertama, yaitu cinta. Kita buat tabel dengan kolom 26 dan 2 baris. Pada baris pertama kita masukkan terlebih dahulu abjad, dimulai dari huruf A, B, C hingga Z secara terurut. Nah, karena di sini ada 26 abjad, maka kita buat tabel dengan 26 kolom. Nah, untuk baris kedua kita masukkan kata cinta tadi dengan huruf pertama yaitu C, lalu dilanjutkan dengan huruf I, lalu N, lalu T dan A. Nah, setelah kita mensubstitusikan kata cinta tadi ke dalam tabel, kita lanjutkan pada baris kedua ini kita lanjutkan dengan
alfabet secara terurut. Nah, dikarenakan tadi kata cinta diakhiri dengan huruf A, maka kita lanjutkan dimulai dari huruf B, lalu C. Nah, karena pada kolom sebelumnya sudah terdapat huruf C, maka pada kolom setelah B ini tidak perlu kita masukkan huruf C lagi. Lalu kita lanjutkan dengan E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, S, T. Nah, setelah huruf S ini harusnya terdapat huruf T. Namun karena di kata cinta tadi telah kita masukkan huruf T, maka tidak perlu lagi kita masukkan. Lalu setelah huruf T ada huruf U, V, W, X, Y, dan Z. Oke, lanjut untuk kunci kedua. Untuk tabel kunci kedua, di sini kita menggunakan kata Mozan sebagai kunci keduanya. Seperti biasa, kita buat terlebih dahulu tabel dengan kolom sebanyak 26 kolom dan baris sebanyak 2 baris. Dimulai dengan alfabet, yaitu dari A sampai Z. Lalu untuk baris keduanya kita masukkan kata Mozan dengan huruf-hurufnya, yaitu M, O, Z, A, dan N. Nah, setelah huruf N ini kita masukkan alfabet secara terurut. Namun dikarenakan pada kolom sebelumnya sudah terdapat huruf A, maka kita lanjutkan saja dengan huruf B, C, D, E, F, G, sampai seterusnya. Begitu pula dengan kolom ketiga, dengan tabel ketiga maksud saya. Pada tabel ketiga ini kita menggunakan kata doni sebagai kuncinya. Seperti biasa kita buat kembali tabel dengan 26 kolom dan 2 baris, yang mana pada baris pertama kita masukkan alfabet dari A sampai Z. Lalu pada baris kedua kita masukkan terlebih dahulu kata doni, yang mana pada bagian ini yang menjadi tempat penerapannya pen distribution per karakter. Nah, kita masukkan kata doni. Setelah itu kita lanjutkan dengan alfabet A, B, C, sampai Z. Apabila terdapat huruf yang sudah ada pada kolom sebelumnya, maka kita tidak perlu memasukkan huruf itu lagi. Dan kita lanjutkan ke huruf selanjutnya. Oke, setelah selesai membuat tabel dari kunci yang kita gunakan tadi, karena tadi kita gunakan 3 kunci, maka kita buat 3 tabel. Setelah kita membuat tabel-tabelnya, maka sekarang masuk ke sesi penentuan ciphertextnya. Nah, untuk ciphertextnya sendiri kita buat tabel dengan kolom sesuai dengan banyaknya huruf pada plain text. Karena di sini plain text yang kita gunakan adalah kelompok 4, maka kita hitung terlebih dahulu kelompok 4 itu ada berapa huruf. Karena kelompok 4 ada K, E, L, O, M, P, O, K, lalu E, M, P, A, T. Nah, total ada 13 huruf, maka kita buat tabel dengan 13 kolom dan 3 baris. Nah, pada baris pertama kita masukkan plain text, yang mana plain text di sini kelompok 4. Lalu pada baris kedua kita masukkan kombinasi dari kuncinya. Nah, pada pen distribution per karakter ini kombinasi yang kita gunakan yaitu K1, lalu K2, K3. Nah, pada saat telah mencapai K3, maka kita akan mengulangnya dari K1 lagi. K1 ini yaitu kunci 1 atau kunci pertama. K2 kunci kedua, K3 kunci ketiga. Nah, kita melakukan perulangan hingga semua huruf pada kalimat kelompok 4 telah memiliki kuncinya masing-masing. Nah, di sini pada huruf K kita menggunakan kunci 1, huruf E kunci 2, huruf L kunci 3, huruf O kunci 1, begitu seterusnya sampai semua huruf pada plain text ini memiliki kuncinya masing-masing. Nah, lalu setelah itu untuk menentukan ciphertextnya kita menjadikan baris 1 dan baris 2 sebagai patokan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa K menggunakan kunci 1. Nah, kita lihat pada tabel kunci 1 atau kunci pertama. Pada tabel kunci pertama huruf K itu sejajar dengan huruf apa? Nah, karena di sini dia sejajar dengan huruf A, maka ciphertextnya menjadi huruf K itu menjadi huruf H. Lalu dilanjutkan dengan K2. Nah, karena di sini huruf E menggunakan kunci kedua, maka kita jadikan tabel kunci kedua sebagai patokan.
Nah, karena di sini huruf E sejajar dengan huruf N pada tabel kedua, maka ciperteksnya menjadi huruf E itu menjadi huruf N. Lalu dilanjutkan dengan huruf L. Nah, huruf L ini karena dia menggunakan kunci ketiga, maka patokannya terdapat pada tabel ketiga. Nah, huruf L ini pada tabel ketiga, dia sejajar dengan huruf J. Maka plain text-nya huruf L apabila diubah ke ciperteks menjadi huruf J. Nah, begitu seterusnya berlaku hingga seluruh huruf pada plain text tadi yang kita gunakan, yaitu kelompok 4, telah memiliki ciperteksnya. Sehingga di sini ciperteks yang kita dapatkan dari pen distribution per karakter yang telah kita lakukan tadi, yaitu HNJM IPM GAK LDS. Seperti itu. Jadi menurut saya metode pen distribution per karakter ini tidak terlalu sulit apabila kita benar-benar memperhatikan bagaimana cara kita membuat tabel dari kunci 1, kunci 2, kunci 3 dan seterusnya hingga ke tabel pembuatan ciperteksnya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya harap teman-teman beserta dosen dapat dengan mudah memahami penjelasan dari kelompok kami tadi. Saya selaku Ketua Kelompok dari kelompok 4, Muhammad Farhan Rahman Mahmid, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.